तुम्हें यकीन दिला रहा हूं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं सिर्फ तुम्हारा आई लव यू पूजा। Halo Sobat Bolly Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada section kali ini, kita akan membawakan sebuah alur film India bergenre drama romantis dari sebuah film India lawas yang berjudul Lamhe, yang dibintangi oleh Sridevi dan Anil Kapoor. Lamhe merupakan sebuah film drama India lawas, namun memiliki alur cerita yang menarik dan mempunyai konflik yang sangat kompleks. Film Lamhe ini secara garis besarnya menceritakan bagaimana perjalanan cinta dua insan yang umurnya terpaut sangat jauh. Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film klasik India romantis ini, kami sarankan untuk menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Pada awal film, kita akan melihat seorang pemuda bernama Viren yang diperankan oleh Anil Kapoor. Viren waktu itu pertama kalinya datang ke tanah kelahirannya dari London. Viren datang bersama bibinya yang selama ini membesarkan dirinya, karena Viren sudah ditinggalkan kedua orang tuanya sejak masih kecil. Di sini kita akan melihat Viren yang merupakan anak orang kaya menggerutu karena India terlalu panas untuknya. Viren pun berjanji ke bibinya jika urusan mereka sudah selesai, maka dirinya akan segera meninggalkan India untuk kembali ke London, tempat yang dia sukai. Sesampainya di rumah, Viren terkejut mengetahui kalau ayahnya memiliki rumah yang sangat besar dan mewah di India. Viren yang disambut bagaikan seorang raja menggerutu karena apa yang mereka lakukan terlalu berlebihan. Dan pada waktu itu mereka langsung kedatangan tamu yang merupakan sahabat baik ayahnya Viren yang bernama Koti Wali Thakur. Paman Thakur memeluk Viren, namun dirinya langsung pergi dengan sedih karena Viren ternyata mengingatkan Paman Thakur akan sosok ayahnya Viren. Pada malam harinya, Viren termenung melihat gadis menari dalam hujan, dan di sana ada seorang gadis yang menarik perhatiannya, yaitu Pallavi yang begitu cantik yang diperankan oleh Sridevi. Keesokan harinya, Viren mencoba mengelilingi pasar tradisional, dan Viren kembali melihat Pallavi yang telah mengisi pikirannya. Namun sangat disayangkan, Viren kembali kehilangan jejak Pallavi, dan hal itu membuat Viren semakin penasaran. Pada hari itu, bibinya meminta Viren untuk menghadiri acara makan malam di rumah Paman Thakur. Viren yang lagi malas-malasan terpaksa pergi, namun tanpa disangka, Viren kembali bertemu dengan Pallavi yang ternyata adalah anaknya Paman Thakur. Viren pun begitu bahagia karena berkesempatan untuk bertemu dan berkenalan langsung dengan Pallavi. Apalagi Pallavi ternyata sudah mengetahui identitas Viren walaupun belum pernah bertemu dengan Viren sebelumnya. Pallavi merupakan seorang gadis cantik dan penuh dengan selera humor yang membuat hati Viren semakin jatuh hati kepada gadis tersebut. Keesokan harinya, Viren mengundang Pallavi untuk sarapan bersama di rumahnya. Pallavi dan Viren memakan sarapan di atap bersama. Di sana sang bibi menyadari kalau Viren telah jatuh hati kepada Pallavi. Dan setelah Pallavi pergi, sang bibi mengingatkan ke Viren kalau Pallavi umurnya lebih tua dari Viren. Dan sang bibi mengatakan kalau di India jatuh cinta dengan wanita yang umurnya lebih tua tidaklah diterima. Namun Viren menganggap perbedaan umur itu tidaklah masalah baginya. Hari-hari Viren bahkan semakin bersemi karena selalu ada Pallavi mengisi hari-harinya. Dan membuat Viren makin jatuh cinta kepada Pallavi. Halo. मैं सलामत अली बोल रहा हूं ठाकुर साहब. Pada suatu hari, ayah Pallavi mendapatkan telepon dari pengacaranya yang membawa kabar kalau kasus sengketa tanahnya dengan saudara tirinya mengalami kekalahan. Menyadari kalau semua kekayaannya raib, Paman Thakur mengalami serangan jantung dan jatuh sakit. Dan sebelum meninggal dalam masa kritisnya, Paman Thakur memanggil Viren dan Pallavi. Pada waktu itu, Paman Thakur menitipkan Pallavi ke Viren dan juga meminta Pallavi untuk hidup dengan Viren. Setelah mengucapkan amanahnya, Paman Thakur pun meninggal dan memberikan tanggung jawab atas Pallavi yang sebenarnya memang menjadi harapan dari Viren. Dan pada hari kremasi Paman Thakur, Viren datang dan ingin menghibur Pallavi. Pallavi pun berteriak dan berlari menuju ke arahnya Viren. Namun tanpa disangka, Pallavi ternyata berlari dan memeluk Siddharth yang berada tepat di belakangnya Viren. Di sini Viren tentu sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Pallavi yang dianggapnya juga memiliki hati kepada dirinya ternyata sudah mempunyai kekasih yang bernama Siddharth yang diperankan oleh Deepak Malhotra. Viren pun pulang meninggalkan Pallavi dan kembali ke bibinya dengan hati yang terluka. Viren merasa sangat bodoh karena dirinya tidak menanyakan status Pallavi terlebih dahulu sebelum mencintainya terlalu dalam. Sementara itu, Siddharth yang mengetahui kalau Pallavi diserahkan oleh ayahnya ke Viren mencoba mendatangi Viren ke rumahnya. Siddharth merupakan seorang yatim piatu, namun karena kepintarannya berhasil menjadi perwira angkatan udara.
Di sini Siddharth memperkenalkan dirinya yang mengatakan kalau dirinya dan Pallavi saling mencintai. Namun karena ayah Pallavi yang tidak merestui hubungan mereka, maka Pallavi dan Siddharth memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka dari ayahnya Pallavi. Dan sekarang tujuan Siddharth adalah meminta izin dari Viren selaku keluarga terdekat Pallavi untuk membawa Pallavi dan menikah dengannya. Viren tentu sangat terkejut akan kenyataan yang disampaikan oleh Siddharth, namun dengan besar hati Viren mengatakan akan menyelenggarakan pernikahan Siddharth dan Pallavi sebagai tanggung jawab dan amanah dari ayah Pallavi. Viren sangat mencintai Pallavi, namun di hari itu Viren harus mengubur dalam-dalam cintanya tanpa ada orang yang mengetahuinya kecuali sang bibi, dan hal itu sangatlah menyakitkan baginya. Pada hari itu juga kita akan melihat kedatangan pemuda bernama Prem Anand. Prem Anand diperankan oleh Anupam Kher, merupakan sahabat Viren di London. Dan kedatangannya berhasil membuat senyuman di wajah Viren kembali. Namun senyuman itu terhenti ketika Pallavi datang ke rumahnya. Viren lalu meninggalkan Pallavi yang diajak berbicara dengan bibinya. Prem lalu pergi menyusul Viren, dan Viren menceritakan semua dilema yang dihadapinya dengan Pallavi. Di sini kita mengetahui kalau Viren benar-benar tulus mencintai Pallavi. Viren mengatakan kalau cintanya tidak harus memiliki dan dirinya tahu kalau Pallavi mencintai Siddharth. Dan kebahagiaan Pallavi adalah yang terpenting bagi dirinya. Pada hari pernikahan digelar, Pallavi terlihat sangat sedih karena teringat akan ayahnya. Namun dirinya juga bertanya ke bibinya kenapa sampai sekarang Viren tidak berbicara dengannya. Pallavi yang tidak pernah mendengarkan isi hati dari Viren mengatakan kalau dirinya tidak akan menikah sebelum bertemu dengan Viren. ताईजा ने कहा आप मुझे पूछ रही थी। Viren lalu mendatangi Pallavi, dan di sana Pallavi bertanya apakah Viren setuju dengan pernikahannya. Karena Pallavi sendiri menghormati amanah ayahnya yang menyerahkan tanggung jawab dirinya kepada Viren. Viren lalu mengatakan kalau kebahagiaan Pallavi merupakan kebahagiaan dirinya juga. Pallavi yang mendengarkan hal tersebut sangat berterima kasih atas kebaikan dan ketulusan hati dari Viren. Pernikahan mereka pun berjalan lancar. Pallavi dan Siddharth menghabiskan malam pertama mereka dengan penuh cinta, sedangkan Viren menghabiskan malam itu dengan air mata kesedihan. Singkat cerita, Pallavi dan Siddharth pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pallavi yang menyimpan banyak kenangan dengan ayahnya. Di sini juga kita akan melihat kalau Viren tidak hadir karena rasa takut untuk mengucapkan perpisahan ke Pallavi. Pallavi dan Siddharth menjalani kehidupannya penuh dengan cinta. Usaha gali lubang suami istri dilakukan rutin setiap hari. Sedangkan Viren tetap bersedih dan tidak bisa menghapus kenangan Pallavi dari hatinya. Prem Anand yang menyadari kesedihan sahabatnya mengatakan akan menemani Viren sampai dirinya benar-benar bisa melupakan Pallavi. Namun Viren mengatakan kalau dirinya takut tidak akan pernah bisa melupakan Pallavi seumur hidupnya. Pada suatu malam, Siddharth menggoda Pallavi yang sedang sibuk menulis suratnya ke Viren. Walaupun Viren tidak pernah membalas surat-surat tersebut. Di sini Siddharth menanyakan apakah Pallavi mengetahui kalau Viren ternyata mencintainya. Pallavi yang mendengarkan hal tersebut sangat terkejut dan mengatakan kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Pallavi ternyata tidak pernah menyadari kalau Viren ternyata mencintainya. Namun Siddharth yang merupakan seorang laki-laki mengatakan kalau dari awal bertemu dengan Viren, dirinya langsung menyadari kalau Viren memiliki rasa terhadap Pallavi. Pallavi pun merasa sangat bersalah karena dirinya tidak pernah menyadari sedikit pun perasaan Viren kepada dirinya. Dirinya mengatakan akan berhenti menulis suratnya ke Viren, namun Siddharth melarang Pallavi untuk berhenti. Karena Siddharth tahu kalau Viren juga pasti menanti surat-surat tersebut walaupun tidak pernah membalasnya. Surat demi surat dibaca oleh Viren. Dirinya juga mengetahui kalau Pallavi sudah mengandung dan hal itu juga membuat Viren bahagia. Namun pada suatu hari Viren sangat terkejut mendapatkan kabar kalau Siddharth dan Pallavi mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Siddharth meninggal. Viren yang mendengarkan kabar buruk tersebut langsung terbang dari London ke India demi melihat keadaan Pallavi yang sedang sekarat. Di rumah sakit, Viren dan bibinya sangat khawatir akan keselamatan Pallavi dan bayi dalam kandungannya, yang dimana pada akhirnya bayinya bisa dikeluarkan dengan keadaan selamat. Namun keadaan Pallavi semakin memburuk. Pallavi yang dalam keadaan kritis meminta bibi untuk merawat bayinya, sedangkan Viren yang melihat keadaan Pallavi sekarat sambil menangis meminta Pallavi untuk tidak meninggalkannya. Dalam tangisnya, Viren berusaha mengatakan isi hatinya ke Pallavi, namun Pallavi menghembuskan napas terakhirnya tanpa sempat mendengarkan kata cinta keluar dari mulutnya Viren. Luka di hati Viren makin bertambah karena di hari itu dirinya harus ditinggalkan untuk kedua kalinya oleh Pallavi, dan kali ini Pallavi telah pergi untuk selama-lamanya dari hidupnya. Dan semenjak saat itu, Viren selalu datang ke India di hari kematiannya Pallavi untuk mengenang kematian gadis yang dia cintai. Namun di hari itu juga merupakan hari kelahiran dari bayi Pallavi yang diberi nama Pooja. Viren yang setiap tahunnya datang ke India mengenang kematian Pallavi juga selalu memberikan hadiah ulang tahun buat Pooja.
Namun Viren tidak pernah mau bertemu langsung dengan Pooja karena bagi Viren kelahiran Pooja mengingatkannya akan kematiannya Pallavi. ओफो पगली बेटी वो कल जा Pooja yang tinggal bersama Bibi di rumahnya Viren menjadi sangat penasaran akan kelakuan Viren. Dan lambat laun rasa penasaran di hati Pooja berubah menjadi rasa kagum dan mengidolakan Viren yang tidak pernah dia temui secara langsung. Tepat 18 tahun berlalu, sekarang Pooja pastinya sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Di hari itu Viren yang hendak berangkat ke India bertemu dengan Prem dan Anita. Anita adalah gadis blasteran India yang sangat mencintai Viren. Mereka pun sudah 5 tahun mempunyai hubungan yang dekat. Namun Anita mengetahui dan menerima kalau hati Viren tetap hidup untuk mengenang memori dari Pallavi. Dan seperti biasa, Viren yang datang ke India disambut baik oleh bibinya. Viren yang mengadakan upacara untuk mengenang kematian Pallavi mencoba memejamkan matanya untuk mengingat masa lalunya ketika bertemu dengan Pallavi. Dan ketika Viren membuka matanya, Viren sangat terkejut melihat sosok Pallavi ada di depannya. Bibinya yang melihat Viren terkejut menjelaskan kalau yang di depannya adalah Pooja yang sudah tumbuh dewasa. Dan memang Pooja sangatlah mirip dengan Pallavi. Sementara itu Pooja yang baru pertama kali bertemu dengan orang yang menjadi pujanya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan pergi sambil tersenyum bahagia. Dan begitu juga dengan Viren. Viren terkejut melihat Pallavi hidup kembali dalam sosok Pooja. Keesokan harinya Viren memutuskan untuk kembali ke London dengan begitu cepat. Bibinya dan Pooja yang melihat Viren mencoba menghentikannya, namun Viren bersikeras untuk berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, Viren mencoba berpikir akan apa yang dia lakukan. Wajah Pooja begitu mirip dengan Pallavi. Dan tiba-tiba Viren meminta supirnya untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Viren tidak mendapati Bibi dan Pooja. Satpam rumahnya menceritakan kalau Pooja sedang melakukan sebuah cerita di balai desa. Viren lalu menyusul mereka dan Pooja yang melihat kedatangan Viren menjadi sangat bahagia. Setelah pertunjukan itu selesai, mereka pun makan malam bersama. Di sini Viren menyadari kalau selain wajah, Pooja ternyata memiliki sifat dan selera humor yang persis sama dengan Pallavi. Pooja pun menarik tangan Viren untuk melihat sesuatu di kamarnya. Di sana Viren ditunjukkan semua hadiah yang Viren kirim kepadanya. Dan semuanya ternyata masih terbungkus rapi di lemarinya. Di sini Pooja mengatakan kalau Viren harus memberikannya secara langsung agar dirinya bisa menerima hadiah-hadiah tersebut. Pooja meminta Viren memulai dari hadiah boneka beruang yang ternyata diberikan Viren saat Pooja berumur 5 tahun. Viren lalu membukanya dan di hari itu Pooja sangat senang dan mulai bercanda sampai dirinya tertawa. Dan tawa Pooja kembali mengingatkan Viren akan Pallavi. Keesokan harinya Pooja yang masih tertidur memeluk bonekanya mendengar suara mobil yang ternyata adalah Viren. Viren pergi ke London tanpa memberitahu ke Pooja dan hal itu membuat Pooja menjadi bersedih. Bibinya yang menyadari kepedihan Pooja berjanji kalau suatu hari dirinya akan membawa Pooja ke London ke tempatnya Viren. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu oleh Pooja akhirnya tiba. Viren dan Prem terkejut mengetahui kalau bibinya sudah ada di London. Dan di sini Prem yang pertama kali bertemu dengan Pooja sangat terkejut karena baru mengetahui kalau Pooja ternyata memiliki wajah yang sama persis dengan Pallavi. Dan Prem merasa kalau Tuhan pasti mempunyai rencana di balik itu semua. Keesokan harinya Prem menghampiri Pooja dan memperkenalkan dirinya secara lebih detail. Di sini Prem pun langsung menyadari ternyata sifat Pooja hampir sama dengan Pallavi. Sehingga dirinya tahu kenapa sifat Viren langsung berubah setelah bertemu dengan Pooja. Hari itu adalah hari Minggu dan Prem terkejut melihat Viren mau berangkat bekerja. Prem yang mengetahui ada yang salah dengan Viren meminta Viren untuk tidak ke kantor dan mengajak Pooja dan bibinya berjalan-jalan di kota London. Viren akhirnya setuju. Mereka pun berjalan-jalan menikmati kota London. Pooja dan Prem di hari itu terus menggoda Viren. Bahkan Prem sempat ditampar oleh Viren karena bercandaan Prem yang sudah kelewatan. Namun Prem adalah sahabat yang sangat baik. Dirinya tidak marah walaupun telah ditampar oleh Viren. Setibanya di rumah, Pallavi yang melihat sifat dingin Viren mencoba mencari tahu hal apa yang bisa membuat Viren tersenyum. Prem lalu mengatakan kalau Viren sangat menyukai film klasik dan setelah mengetahui hal itu, Pooja yang dibantu oleh Prem kembali menggoda Viren dengan parodi-parodi film klasik yang kembali membuat Prem harus ditampar oleh Viren. Namun Prem tidak berhenti dan kali ini usaha Prem dan Pooja membuahkan hasil. Hati Viren yang membeku berhasil mencair di mana pada akhirnya Viren pun ikut bernyanyi dengan mereka. Di saat kebersamaan mereka mulai terjalin, tiba-tiba Anita datang dan sangat terkejut melihat Virennya yang dingin melakukan hal tersebut. Apalagi di sini Anita melihat sosok Pooja yang memiliki wajah yang selama ini menjadi penghalang hubungannya dengan Viren. Anita yang mengajak Viren untuk jalan-jalan di hari itu mengatakan keresahannya setelah melihat Pooja.
Anita mengatakan kalau Viren tidak perlu lagi memejamkan matanya untuk mengenang Pallavi karena Pooja sudah ada di kehidupan nyata. Di sini Anita juga mencoba meyakinkan Viren kalau Pooja bukanlah Pallavi dan jangan sampai Viren menyalurkan cintanya Pallavi ke diri Pooja karena Pooja adalah anak yang masih berumur belasan tahun. Pada suatu hari, Pooja yang sedang mandi busa terkejut mendengar Viren berangkat bekerja tanpa mengatakan sesuatu. Pooja yang masih berbusa-busa berlari mengejar Viren dan untungnya Pooja masih ingat memakai bajunya. Pooja langsung melompat ke mobil Viren dan mengundang Viren untuk makan malam bersama karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Setibanya di kantor, wajah Viren kembali murung dan Prem langsung menanyakan kenapa wajah Viren picok mumet kayak orang mau buang air besar. Viren lalu mengatakan kalau dirinya untuk pertama kalinya melupakan hari kematian Pallavi dan dirinya merasa sangat bersalah akan hal tersebut. Viren lalu menitipkan hadiah ulang tahun buat Pooja kepada Prem. Prem pun sangat kesal mendengarkan alasan kegalauan hati dari Viren. Prem menasihati Viren untuk tidak terus hidup dengan kenangan orang yang sudah meninggal. Prem mengatakan hiduplah dengan orang yang masih hidup. बस अब मुझे करोड़ों से आगे की गिनती नहीं है। Sementara itu di rumah, Pooja sudah berdandan sangat cantik. Manicure pedicure sudah dilakukan demi menyambut Viren. Namun Viren yang ditunggu-tunggu tidak pulang, apalagi Pooja mendapati kalau Prem datang membawakan hadiah dari Viren dan hal itu membuat Pooja menjadi kecewa. Pooja lalu mengambil hadiahnya dan mencari keberadaan Prem yang ternyata sedang merenung seorang diri mengenang kematian dari Pallavi. Pooja dengan sedih mendatangi Viren dan memberikan hadiahnya kembali. Viren yang mengerti maksud dari Pooja lalu membuka hadiahnya yang ternyata sebuah kalung dan memakaikannya di leher Pooja. Dan kejadian itu membuat cinta Pooja makin bersemi di hatinya. Keesokan harinya pada waktu sarapan, tangan Pooja tiba-tiba tergores dan Viren yang duduk di sampingnya dengan sigap menghisap darahnya Pooja. Kejadian itu diperhatikan oleh Prem dan Bibi yang menyadari kalau ada sesuatu di antara mereka berdua. Kebersamaan Viren dan Pooja semakin intens dan bahkan Viren sampai lupa akan janjinya ke Anita. Anita yang mencari Viren ke rumahnya mendapati Viren sedang asik menonton film dengan Pooja yang tertidur di bahunya. Pooja yang melihat wajah Anita yang kesal langsung keluar, sedangkan Viren langsung dimarahi oleh Anita dan mengingatkan kalau Pooja bukanlah Pallavi. Anita mengatakan jika Viren tidak mencintai Pooja, maka jangan pernah memberikan Pooja sebuah harapan. Karena Anita sendiri tahu kalau dari pancaran matanya Pooja, Pooja sangat mencintai Viren. Dan perkataannya Anita membuat Viren mulai berpikir. Keesokan harinya Viren kembali bersifat dingin ke Pooja dan hal itu membuat Pooja menjadi penasaran. Dan di hari itu Pooja bahkan tidak menyentuh makanannya karena perubahan sikap dari Viren. Prem yang mengetahui isi hati Pooja juga menyarankan ke Pooja jika seseorang yang jatuh cinta harus berani menyatakan perasaannya sebelum terlambat dan mendatangkan penyesalan. Selain itu, Prem juga mengatakan kalau Viren sebenarnya tidak mencintai Anita. Namun Prem juga tidak mengatakan siapa sebenarnya yang Viren cintai. Pooja lalu menanyakan ke Prem apa yang sebenarnya terjadi dengan Viren yang sifatnya berubah kapan saja. Prem lalu menjawab kalau Pooja lebih baik menanyakannya sendiri. Pada suatu hari Pooja pergi membelikan hadiah berupa sweater buat Viren. Dan di hari itu secara kebetulan Pooja bertemu dengan Anita. Anita yang mengetahui kalau sweater itu buat Viren mengatakan kalau Viren pasti tidak menyukai warnanya. Namun Pooja mengatakan kalau Viren pasti memakainya demi dirinya. Anita yang merasa tersaingi mengajak Pooja untuk makan bersama. Di sini Anita mengatakan kalau Viren tidak mencintai Pooja dan meminta Pooja untuk berhenti berharap ke Viren. Namun Pooja dengan tenang membalas kalau dirinya juga tahu kalau Viren juga tidak mencintai Anita yang membuat Anita terdiam 1000 bahasa. Dan setibanya di rumah, Pooja langsung memberikan hadiahnya ke Viren sambil malu-malu kucing. Dan seperti yang dikatakan oleh Anita, Viren ternyata tidak menyukainya dan mengatakan kalau warnanya bukanlah warna kesukaannya. Pooja yang menceritakan kalau dirinya sudah mengetahui hal itu dari Anita sambil memasang wajah sedih meminta Viren untuk menyimpannya saja kalau tidak menyukainya. Viren lalu menghentikan langkah Pooja dan mengatakan akan memakainya dengan syarat Pooja mau mendengarkan apa yang akan Viren katakan. Pooja pun menyetujuinya dan Viren sambil memakai sweater itu mengatakan kalau Pooja sudah dewasa dan sudah saatnya Pooja untuk menikah. Di sini Viren mengatakan kalau ada dua pilihan untuk Pooja, yaitu menerima pilihan Bibi dan Viren atau Pooja mengatakan siapa pilihannya, dan Viren akan berusaha untuk menikahkannya dengan Pooja. Pooja lalu memilih pilihan nomor 2, di mana dirinya yang akan memilih. Viren pun tersenyum mendengarkan hal tersebut dan dirinya berjanji akan mewujudkan pilihannya Pooja itu. Mendengarkan janji dari Viren, Pooja lalu dengan lantang mengatakan pilihannya di mana pilihan dirinya adalah Viren sendiri.
Viren pun menjadi sangat terkejut mendengar pernyataan Pooja yang mengatakan kalau dirinya sudah mencintai dan mengagumi sosok Viren dari dirinya berumur 5 tahun. Dan dari kecil Pooja sudah mengatakan pilihannya ke Bibi. Viren meminta Pooja untuk berhenti berbicara, namun Pooja tidak mau berhenti untuk mengatakan isi hatinya. Di sini Viren yang tertahan lalu menampar Pooja dan pergi meninggalkan Pooja. Dalam kemarahannya itu, Viren lalu mencari Anita dan ingin segera melangsungkan pernikahannya. Prem yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat kesal atas tindakan pengecut yang dilakukan oleh Viren. Viren mengatakan kalau dirinya dan Pooja terpaut jarak umur yang sangat jauh bagaikan ayah dan anak. Prem yang mendengarkan alasan Viren mengatakan kalau Viren hanya berusaha lari dari kenyataan. Dan dari pelarian itu Viren hanya bersembunyi di balik Anita. Pada saat makan malam, Viren membawa kabar pernikahannya dengan Anita. Dan Pooja yang mendengarkan hal tersebut langsung meninggalkan meja makan yang disusul oleh bibinya. Dalam kesedihannya itu, Pooja lalu meminta bibinya untuk segera meninggalkan London karena hatinya sudah hancur ketika mendengarkan kabar pernikahan tersebut. Pooja lalu menulis surat untuk Viren sebagai ucapan perpisahan mereka. Mengetahui kalau Viren sudah berangkat ke kantornya, Pooja lalu masuk ke kamar Viren untuk menaruh surat tersebut. Namun pada saat itu Pooja melihat sebuah lukisan Pallavi yang dia kira itu lukisan dirinya yang dibuat oleh Viren. Pooja pun mengira kalau selama ini Viren juga mencintainya. Pooja lalu merobek suratnya dan berdandan sesuai dengan lukisan yang dibuat oleh Viren. Viren yang pulang dari kantor sangat terkejut melihat Pooja malah berdandan seperti Pallavi. Viren mengatakan untuk menghentikan semua omong kosong yang dilakukan oleh Pooja. Pooja yang tidak mengerti maksud dari Viren lalu menunjukkan gambar yang sangat mirip dengannya. Pooja mengatakan ke Viren untuk tidak malu-malu mengatakan cinta kepada dirinya. Sementara itu Viren yang tertahan untuk mengatakan semuanya lalu menyeret Pooja ke kamarnya. Viren menunjukkan semua surat dan barang-barang milik Pallavi. Di sini pada akhirnya Pooja menyadari kalau ternyata Viren jatuh cinta kepada ibunya. Pooja juga mengerti kenapa Viren selalu berusaha menghindar darinya. Setiap tahun Viren ke India tujuannya untuk mengenang kematian ibunya, dan hadiah ulang tahun yang diberikan ke Pooja hanyalah sebuah tanggung jawab. Pooja lalu mengatakan kalau Viren telah menghabiskan 20 tahun untuk mencintai ibunya, dan sekarang Pooja akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencintai Viren yang tak membalas cintanya. Pooja pun sangat sedih dan kecewa. Dia lalu memutuskan untuk pulang ke India bersama sang bibi. Dan dalam perpisahannya itu Pooja tidak mengatakan sepatah kata pun, dan Pooja mengembalikan kalung pemberian Viren. Langkah Pooja terasa sangat berat, namun dirinya harus segera pergi meninggalkan rumah Viren. Pandangan Pooja begitu dalam seakan mengatakan betapa cinta dirinya ke Viren. Singkat cerita, Prem yang kembali dari mengantarkan Pooja ke bandara mendatangi Viren. Di sini Prem sangat terkejut karena setelah 18 tahun Prem menemani Viren, kali ini Viren meminta Prem untuk pergi menikmati kehidupannya sendiri. Prem lalu menampar Viren dengan sangat keras dan mengatakan Viren tidak bisa menentukan hidup orang lain di mana dirinya sendiri tidak berani menghadapi kebenaran dalam kehidupannya. Prem mengatakan kalau Viren telah menghabiskan hidupnya untuk orang yang tidak mencintainya, yaitu Pallavi. Dan sekarang ada Pooja yang begitu mencintainya, Prem malah mencampakkannya. Viren lalu mengatakan tidak mungkin dirinya mempunyai hubungan dengan anaknya Pallavi. Prem yang mendengarkan hal tersebut tertawa sinis, mengatakan kalau Viren tidak ada hubungannya spesial dengan Pallavi. Viren juga tidak ada hubungan dengan Siddharth. Pooja adalah orang asing yang mencintai dirinya, dan Viren sebenarnya juga mencintai Pooja. Namun Viren terlalu pengecut. Dan setelah mengatakan hal itu, Prem lalu meninggalkan Viren dalam kebingungan. Sementara itu di India, sang bibi merasa sangat khawatir akan kedua anak yang dibesarkannya sampai sekarang belum berkeluarga. Pooja yang mengetahui hal tersebut lalu mengatakan dirinya bersedia menikah asalkan Viren mau menikah terlebih dahulu dengan Anita. Mendapatkan kabar tersebut, sang bibi langsung menghubungi Viren dan memberitahu semuanya. Viren pun merasa terkejut akan kenyataan kalau Pooja mau menikah. Dan setelah itu kita akan melihat Viren membakar semua foto dan kenangannya dengan Pallavi. Dan hal itu membuat Anita sangat terkejut. Viren lalu mengatakan kalau dirinya ingin meyakinkan Anita yang akan menjadi istrinya kalau dirinya sudah melupakan Pallavi. Anita pun terlihat sangat senang, lalu dirinya meminta Viren untuk memejamkan matanya dan bertanya apakah Viren masih melihat Pallavi. Dan ternyata ketika Viren memejamkan matanya, keesokan harinya Viren mengirimkan kartu undangannya ke India dan bibi yang melihat kartu itu merasa sangat bahagia. Namun bagi Pooja itu adalah sebuah kehancuran.
Puja lalu mengatakan kalau dirinya tidak mau menikah. Puja meminta Bibi untuk tidak memberitahu Viren atas apa yang terjadi. Di dalam hatinya Puja hanya ada Viren dan dirinya tidak mau menikah dalam kebohongan. Singkat cerita, Viren ingin bibinya datang ke London untuk menggelar pernikahan antara dirinya dan Anita. Namun bibinya tidak menjawab telepon dari Viren sehingga Viren memutuskan untuk menjemput bibinya ke India. Setibanya di India, Viren yang ditemani oleh Prem sangat terkejut mendengar kebenaran di mana Puja ternyata tidak mau menikah. Viren lalu diberitahu semua alasan yang terjadi oleh bibinya. Puja pada saat itu sedang melakukan pertunjukan di balai desa, dan ketika selesai, Puja yang hendak pulang diterangi oleh sinar lampu mobil yang ternyata adalah Viren. Di sini Viren menanyakan bagaimana kabar suami dari Puja. Puja berbohong dengan mengatakan kalau suaminya baik-baik saja dan sedang menunggunya di rumah. Viren yang mengetahui kebohongan itu memarahi Puja dan meminta Puja untuk tidak pernah berbohong, dan juga meminta Puja untuk mengatakan alasan kenapa tidak mau menikah. Puja mengatakan dirinya tidak ada hubungannya dengan Viren. Viren bukanlah siapa-siapa baginya dan hak untuk mengatakan kebenaran atau kebohongan ada di tangannya. Puja juga mengatakan selama ini dirinya sudah berkata jujur tentang perasaannya, tetapi Viren malah memarahinya. Dan sekarang Puja berbohong kepada Viren, namun Viren juga memarahinya. Di sini Puja menjadi tidak mengerti apa sebenarnya Viren mau dari dirinya. Viren mengatakan kalau dirinya tidak menikah dengan Anita, dan di sini Viren yang tidak bisa lagi membohongi perasaannya mengatakan kalau sebenarnya dirinya sangat mencintai seseorang yang tiada lain adalah Puja. Puja yang terlihat terkejut lalu menanyakan keyakinan Viren, apakah Viren hanya mencintai wajahnya atau mencintai dirinya. Viren lalu berkata wajahmu adalah wajahmu, tawamu adalah tawamu, dan matamu adalah matamu. Dan Viren lalu mengatakan kalau sekarang dia akan mengatakan sebuah kalimat yang baru pertama kalinya Viren ucapkan dalam hidupnya. Dan kalimat itu dia tujukan untuk Puja. I love you, Puja. Jadi begitulah akhir dari film yang berjudul Lamhe, di mana pada akhirnya kita akan melihat bersatunya cinta dari kedua insan yang perbedaan umurnya cukup jauh. Sang bibi pun akhirnya bahagia melihat kalau kedua anak yang dia besarkan akhirnya bisa hidup bersama. Sedangkan Prem yang tetap hidup bersama mereka menjadi seorang sahabat yang sangat baik, di mana setelah begitu lama akhirnya janji Prem terlepas karena kedatangan Puja, dan pada akhirnya Viren benar-benar bisa melupakan Pallavi. Film Lawas Lamhe bisa dibilang sangat berhasil dari segi rating maupun penjualan. Di luar dari banyak kritik yang karena menampilkan percintaan antara dua generasi yang berbeda, film ini juga dinobatkan sebagai salah satu film India paling romantis sepanjang masa di dunia perfilman Bollywood. Pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu janganlah terlalu tenggelam dalam kesedihan masa lalu seperti yang dilakukan oleh Viren. Karena tanpa sadar dengan selalu hidup dengan kenangan di masa lalu, Viren hampir membuat orang-orang di sekitarnya juga merasa sangat bersedih. Pagi, siang, dan malam akan terus berjalan dengan atau tanpa diri kita. Mengenang seseorang yang sudah tiada tidaklah masalah, tetapi menjalani kehidupan bahagia dengan orang yang masih hidup akan menjadi lebih bermakna. Jadi sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami dari Sankar Studio mengucapkan terima kasih banyak. Sukriya.